Dalam hal jamaah haji ya, untuk penggabungan mahram, penggabungan lansia, dan lain sebagainya. Ini yang pertama tentunya adalah di tahapan kedua. Ya, di pelunasan tahapan kedua untuk menggabungkan. Bagaimana cara ingin menggabungkan? Yang pertama, jamaah yang mau digabung atau jamaah yang bisa menggabung itu adalah jamaah yang sudah lunas. Jadi kalau jamaah belum lunas, itu tidak bisa narik menggabung, itu nggak bisa. Jadi jamaah lunas dulu di tahap pertama, seorang suami dia lunas, istrinya bisa ditarik. Tatkala menarik itu syarat pertama yang jelas, itu adalah yang bersangkutan adalah sudah 5 tahun. Antrian minimal itu 5 tahun, mikotnya itu 5 tahun. Jadi kalau seorang suami menarik istri udah daftar 5 tahun. Begitu udah 5 tahun bisa digabung. Caranya gimana? Dia akan membuat permohonan ke Kemenak setempat dengan melampirkan, kalau suami istri dia pasti harus melampirkan data diri, KTP, KK gitu kan. Ya, terus juga buku nikah, pendukung lainnya dan semuanya ini juga akan diperiksa, diverifikasi oleh Kemenak Kota. Jadi pasti datang, dan bahkan yang paling penting lagi, yang bersangkutan ada pernyataan ya pertanggungjawaban mutlak bahwa dalam hal penggabungan adalah benar, bukan rekayasa, bukan apa dan lain sebagainya. Dan nanti teman-teman di tingkat kota akan memverifikasi itu, Pak, akan memverifikasi datanya itu. Ya, datanya benar atau tidak gitu. KTP-nya gimana dan lain sebagainya. Secara formal akan dicek, dan setelah itu baru diusulkan ke tingkat kanwil. Nah, dalam tingkat kanwil nanti bagi yang pelimpahan bahkan akan dipanggil, kalau khusus pelimpahan akan diwawancara apa hubungannya dan lain sebagainya sebelum diakses ke Siskohat. Kalau nanti Siskohat diakses, sudah diakses, setelah itu ternyata persyaratan secara administratif sudah terpenuhi dengan persyaratan, nah maka nanti dibukalah slotnya, maka dia masuk, dia bisa melakukan pelunasan. Selagi itu akan nggak bisa gitu. Jadi kalau terjadi hal-hal ya yang di luar kemampuan kami ya untuk dalam hal administrasi atau ada rekayasa dan lain sebagainya, ini yang tentunya mungkin ya bukan dari pihak internal, tapi mungkin eksternal. Tapi akan kita teliti. Kayak kemarin saya dapat info-info itu, sekarang kita sudah menurunkan tim investigasi ya kan untuk mendata benar atau tidak. Karena ini penggabungan ini amanat undang-undang gitu. Ada celah untuk penggabungan. Nah, ini yang kita terus lakukan, dan kita juga sudah wanti-wanti kepada teman-teman agar di dalam memeriksa dokumen-dokumen itu betul-betul clear, betul, jangan sampai ada dokumen yang dipalsukan, ada hal-hal yang kira-kira sebenarnya tidak ada hubungan tapi dihubung-hubungkan dan lain sebagainya. Ini yang perlu diantisipasi. Memang dalam hal penggabungan mahram, pelimpahan, ini perlu pendampingan khusus. Ya, insya Allah di tahun 2025 akan kita dampingi khusus. Artinya nanti saya akan minta bantuan kepada Irjen agar dalam hal penggabungan itu direview dulu gitu, supaya itu benar-benar tidak ada yang mencoba-coba untuk main-main atau mencoba-coba untuk memalsukan data dan lain sebagainya. Saya pikir itu.